Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD Gunung Pati 02. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti masih semangat belajar kan? Harus semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran pertama. Sudah siap hari ini anak-anak? Nah, anak-anakku semua, di masa pandemi yang seperti ini, kita harus selalu memakai masker, berjaga jarak, dan selalu rajin cuci tangan. Jangan lupa ya. Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang pantun. Pantun adalah karya sastra lama yang memiliki beberapa ciri. Di antaranya, yang pertama, terdiri dari 4 baris. Yang kedua, yaitu terdiri dari sajak A, B, A, B. Yang ketiga, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Yang terakhir, baris ketiga dan baris keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Jadi, setiap pantun memiliki sampiran dan memiliki isi. Nah, maka dari itu, coba yuk kita lihat contohnya. Mari kita lihat contoh berikut. Di sini ada pantun. Akan Ibu bunyikan. Baik. Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu, ini badanku, karena rajin berolahraga. Seperti itulah contoh membaca pantun yang benar, menggunakan intonasi yang baik dan benar. Nanti Ibu akan minta kalian untuk membuat pantun dan mengerjakan LKPD yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dan jangan lupa kalian juga membuat pantun berupa video nanti yang dikirimkan lewat grup WhatsApp ya. Ayo buat kreasi kalian ya, sekreasi kalian satu pantun saja. Kalian bunyikan dengan intonasi yang baik dan benar. Ibu tunggu videonya. Nah, anak-anak, tadi kita telah membuat pantun. Nah, pantun itu bermakna kesehatan ya, mengajak kita untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang dari organ-organ tubuh ini, kita juga harus menjaga kesehatan peredaran darah. Jadi, di dalam tubuh ini mengalir darah ya. Kalian pasti juga tahu apa saja organ-organ peredaran darah, di antaranya ada paru-paru, ada jantung, dan lain sebagainya ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa aja sih penyebab terjadinya gangguan dari organ peredaran darah. Ada apa aja ya? Siapa yang mau tahu? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Apa aja sih penyebabnya? Yang pertama, ada keturunan. Faktor keturunan ini bisa didapatkan dari orang tua. Nah, yang kedua ada faktor bawaan. Nah, faktor bawaan ini dibawa sejak di dalam kandungan loh. Nah, yang ketiga ada kurang gizi. Nah, anak-anak harus nih makan makanan yang bergizi, memperhatikan gizi kalian agar tidak terjadi gangguan pada peredaran darah. Dan yang keempat ada kelelahan atau kurang tidur. Nah, anak-anak tidak boleh ya tidur terlalu larut malam. Oke? Nah, dan yang terakhir ada produksi sel darah putih yang berlebih. Produksi sel darah putih yang berlebih ini akan mengakibatkan suatu penyakit pada organ peredaran darah. Nah, karena kalian sudah pada tahu penyebab-penyebab gangguan pada organ peredaran darah, mari kita belajar mengenai gangguan-gangguan peredaran darah. Nah, yang pertama ada anemia. Anemia itu apa sih? Anemia itu adalah penyakit gangguan organ pada peredaran darah di mana kurangnya darah sel darah merah. Nah, gejalanya apa saja sih? Gejalanya tuh ada letih, lesu, lunglai, lemah, seperti itu. Banyak sekali ya. Dan yang kedua ada leukemia. Leukemia adalah penyakit kanker darah. Penyakit ini biasanya diderita dengan gejala seperti lemas, seperti itu. Terus ada juga yang mengeluarkan darah, seperti contohnya dari hidung dan dari yang lainnya. Kemudian ada jantung koroner. Kalian punya jantung kan ya? Nah, jantung koroner ini adalah salah satu penyakit gangguan peredaran darah. Nah, kemudian ada stroke. Stroke adalah gangguan organ peredaran darah
yang mana disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak atau tersumbatnya pembuluh darah di otak. Jadi, kalian harus jaga benar-benar ya kesehatan organ peredaran darah. Nah, anak-anak sudah belajar ya mengenai penyebab dan gangguan organ peredaran darah. Kemudian kita akan belajar mengenai cara mencegah gangguan organ peredaran darah. Yang pertama, kita harus sering-sering berolahraga. Jangan bermalas-malasan ya, meskipun di rumah kita harus sering berolahraga. Kemudian, yang kedua, kita harus selalu beristirahat. Kita beristirahat yang cukup. Kemudian, yang ketiga, kita harus bisa menjaga pola makan. Kita harus menjaga pola makan dan mengatur makanan yang bergizi. Nah, untuk anak-anak, jika ada materi yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak belum paham, silahkan bertanya. Insya Allah Ibu akan menjawabnya. Dan jangan lupa dikerjakan LKPD yang Ibu telah berikan ya. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar apa saja? Ayo, kita telah belajar mengenai pantun dan organ peredaran darah beserta gangguan dan cara mengatasinya. Seperti itu ya anak-anak. Tetap semangat belajar. Anak-anakku kelas 5.